Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Rizky Prahadianti akan memenuhi tugas UAS Tafsir Quran dan Hadis Nabawi. Soal yang pertama, jelaskan yang saudara ketahui tentang metode penafsiran Al-Quran. Metode penafsiran Al-Quran dibagi menjadi 4. Yang pertama, metode tafsir tahlili atau analisis. Metode tafsir tahlili adalah suatu metode yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara detail, rinci, jelas, atau metode penafsiran ayat-ayat Al-Quran dilakukan dengan cara memaparkan diri, mendeskripsikan makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, metode ijma. Metode tafsir ijmali adalah memahami dan menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran secara ringkas. Yang ketiga, metode maudu'i atau matematik. Metode ini menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tidak berdasarkan urutan atau ayat yang sudah terdapat di dalam mushaf, tetapi berdasarkan topik atau masalah yang akan terjadi. Yang keempat, metode muqarron atau perbandingan. Metode muqarron adalah membandingkan ayat-ayat Al-Quran satu dengan yang lainnya, yaitu ayat-ayat yang memiliki persamaan dan kemiripan redaksi dalam dua kasus atau masalah yang berbeda atau lebih. Selanjutnya saya akan menjawab soal yang nomor 2. Jelaskan keutamaan ilmu dan orang yang berilmu serta dalil Al-Quran. Keutamaan ilmu ialah jalan menuju kebaikan dan keselamatan serta membuka pintu menuju surga Allah. Keutamaan yang kedua ialah menghormati orang yang berilmu. Orang yang memiliki ilmu akan dihormati dan dihargai oleh masyarakat karena ilmu yang dimilikinya. Keutamaan yang nomor 2 ialah keutamaan orang yang berilmu. Keutamaan orang yang berilmu akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang berilmu memiliki tanggung jawab untuk memberikan petunjuk dan menjadi pemimpin yang bagi masyarakat dalam hal kebaikan dan kebenaran. Dalil keutamaan ilmu dan orang yang berilmu dalam Al-Quran ada pada surat Al-Mujadalah, Quran surat 58 ayat 11, kedua surat Fatir ayat 28, ketiga surat Al-Qasas ayat ke-14. Soal yang nomor 3, jelaskan nasihat-nasihat yang disampaikan Luqman kepada anak-anaknya sebagaimana terdapat dalam Quran surat Luqman ayat 13-19. Nasihat Luqman kepada anak-anaknya tentang akidah, syariat, akhlak, takdir, dan kehendak Allah serta ketetapan terhadap hambanya, mendirikan sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, bersabar terhadap musibah yang diturunkan kepadanya, bersifat bijak dan adil terhadap sesama manusia, menjauhi sifat sombong, berinteraksi terhadap manusia dengan lemah lembut, menjaga pembicaraan yang tidak berguna, dan tidak berkata kasar. Selanjutnya, soal yang terakhir. Sebagai calon sarjana muslim, berikan pendapat saudara mengapa moderasi beragama sangat dibutuhkan saat ini, serta diberikan dalil Al-Quran yang sesuai. Moderasi beragama sangat dibutuhkan saat ini karena dunia menghadapi tantangan yang semakin kompleks terkait keberagamannya, pluralisme, dan ancaman ekstremisme. Alasannya kenapa? Yang pertama, mengatasi ekstremisme dan radikalisme. Kedua, menjaga stabilisme nasional. Keempat, mendorong dialog dan kerjasama antar agama. Kelima, menghadapi tantangan global. Dalilnya yang ada di dalam Al-Quran ialah surat Al-Baqarah ayat 143, kedua surat Al-Hujurat ayat 13, surat Al-An'am ayat 108. Baik, sekian presentasi dari tugas saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.